Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Ramadhani. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Sanawiyah Al-Faqihiyah, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Angkatan 1 tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang merupakan hasil akhir kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran dari mulai RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam sebuah praktik video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Ya. Apa aja yang 5M itu? Jaga jarak, Jaga Jaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, hindari kerumunan. menghindari kerumunan. Iya. Selalu kita menjaga kesehatan kita dalam keadaan suasana wabah COVID-19 ini. Lupa selalu menjaga kesehatan dengan 5M ya. Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang sudah masuk dulu? Nasyifa ada? Hadiro, Ya, Cindy, Hadiro, Dara, Puspa, Hadiro, Siti Nurlaila, Hadiro, Indri. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hadir. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cindy sudah mau memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tergantung pada di sanalah aku berdiri, jagaku ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya
Radiatur Indonesia Raya. Indonesia Raya. Negeri yang cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, megang putih cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari akidah akhlak tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum membahas pelajaran, kita baca surat-surat pendek bersama-sama dari surat Anas sampai surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi minal jinni jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, ada yang tahu apa artinya Al-Quran? Pedoman. Pedoman. Ya, terus apa lagi? Kalam Allah. Kalam Allah. Ya, bagus. Ada lagi yang tahu apa itu Al-Quran? Kita akan membahas yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum kepada keistimewaan Al-Quran, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur, yaitu melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
dengan ayat firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan sih Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan yaitu pada tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus menyendiri di Gua Hiro berkholwat hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Tidak langsung secara sekaligus 30 juz, tetapi bertahap secara berangsur-angsur. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, yaitu bisa dibacakan oleh saudara Indri ayat Qurannya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anan faqra'nahu litaqra'ahu 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Ya. Al-Quran artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami turunkannya secara bertahap. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut, yaitu ada yang di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, kemudian selanjutnya Al-Quran ini diturunkan ada beberapa periodisasi. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran ini ada dua periode. Pertama ada periode hijrah dan ada periode sesudah hijrah. Ada periode sebelum hijrah dan ada periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada pertama ini dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat yang diturunkan pada periode kedua ini dinamai yaitu ayat-ayat Madaniyah. Apa sih ayat periode Makkiyah? Ada yang tahu? Ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, betul. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan hijrah ke mana? Ke Madinah. Berapa jumlahnya? 86 surah diturunkan selama 12 tahun di Mekah. Ya, surat pertama yang diturunkan di Mekah adalah surat Al-Alaq. Yuk, kita baca sama-sama ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal ya'lam. Ya, Saudari Inti baca artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alam. Bacalah dari Tuhanmu yang maha paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya. Pada periode Makkiyah, kalau ini menimbulkan beberapa macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Nah, reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran. Dan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Kemudian periode Madaniyah. Periode Madaniyah ini periode yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah yang berjumlah 26 surat, kemudian turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Faman ittaqa fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Sejarah pembukuan Al-Qur'an. Nah, ini ada pembukuan kodifikasi Al-Qur'an ini dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Qur'an pada masa Rasulullah, yaitu pada masa ini Al-Qur'an diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa. Ia tersebar dengan cepat, dengan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kemudian selanjutnya Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan tutur. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran ini terancam perubahan, penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan meminta kepada 5 orang sahabat yang diantaranya yaitu Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Selanjutnya pengertian Al-Quran dan hakikat Al-Quran. Al-Quran ini menurut bahasa berasal dari kata qira'ah ya Qur'anan, artinya yaitu bacaan atau yang dibaca. Gitu. Kemudian menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya Al-Quran ini merupakan ibadah. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu tidak akan menjadi ibadah ketika dibaca. Tetapi kalau Al-Quran, walaupun kita tidak paham, itu menjadi pahala ibadah. Apalagi bisa memahami Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran beragama. Ada beberapa nama Al-Quran yang dijumpai nama yang cukup sangat banyak. Di antaranya nama-nama lain Al-Quran itu adalah Al-Kitab. Yang pertama, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikr, yang keempat Al-Huda, yang kelima An-Nur, dan yang keenam adalah Al-Bayyinah. Coba keistimewaan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah menurunkan kitab suci yang sederhana pula,
Sehingga dengan demikian manusia ini dapat mengikuti petunjuk-petunjuk hudan yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitab suci yang sempurna. Kitab suci yang sempurna itu apa? Kitab Al-Qur'an. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran itu turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mencari peristiwa. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain, yang pertama segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran ini tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran ini memang tidak akan ada yang dapat merubah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga. Bahkan Allah tanda, "Faktu bisuratin, silahkan membuat satu surat." Makanya keasliannya pun Al-Quran ini sangat dijaga. Kemudian selanjutnya adalah segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap. Yang ketiga, segi susunan bahasanya Al-Quran ini dituliskan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab. Yang keempat adalah segi misi yang diemban dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Sebelum diakhiri, evaluasi terlebih dahulu. Saudara Indri, apa artinya Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yaitu qira'a yaqra'u Qur'anan, artinya membaca atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Ya, terus berapa lama Al-Quran diturunkan? Saudari Cindy. Al-Quran diturunkan jangka waktunya berapa tahun? 23 tahun. Iya, 23 tahun. Berapa jumlah Al-Quran? 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. 6 ayat. Ya. Oke, saya kira pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat ya, dan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di close dulu ya.